Mengapa impian hampir tidak mungkin di City bisa menjadi kenyataan? 2 musim lalu saat Manchester City memenangkan treble, trofi domestik pertama di Inggris, Pep Guardiola mencap kemungkinan melakukan quadruple hampir tidak mungkin. Musim yang ditandai dengan cedera, kemacetan jadwal pertandingan, kelelahan pemain, infeksi virus corona, dan bagi City tidak ada pramusim, seharusnya membuat prestasi itu lebih mustahil dari sebelumnya. Namun City tetap berada di jalur untuk membuktikan prediksi Guardiola itu salah. Unggul 14 poin di puncak Liga Primer, berarti itu adalah masalah kapan gelar ketiga dalam 4 tahun disegel. Awal pekan ini, pasukan Guardiola menuju ke Budapest untuk pertandingan kandang babak 16 besar Liga Champions mereka dengan keunggulan 2-0 pada leg pertama atas Borussia Mönchengladbach. Akhir pekan depan, mereka akan bertandang ke Everton di perempat final Piala FA. Sementara final Piala Liga dengan Tottenham menanti di bulan April. Di pertandingan terakhirnya, Guardiola melakukan rotasi pemain besar-besaran ketika bertandang ke markas Fulham. Rotasi itu berjalan dengan mulus dan The Citizen berhasil memenangkan laga dengan skor 3-0. Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, dan Riyad Mahrez termasuk di antara nama-nama bintang yang menghabiskan 90 menit penuh beristirahat di bangku cadangan. Sementara Raheem Sterling bahkan tidak termasuk dalam skuad pertandingan. Apa yang telah kami lakukan dalam 2, 3, 4 bulan terakhir, semua orang terlibat, kata Guardiola. Terkadang sulit, tetapi setiap orang harus memberikan kontribusi untuk memenangkan pertandingan dan kami akan tiba di akhir musim dengan berjuang sebaik mungkin. Kekuatan merata di semua lini jadi sumber gol Manchester City. Manchester City berdiri kukuh di puncak klasemen Liga Inggris 2020-2021. The Citizen diprediksi tak akan terbendung menuju trofi juara musim ini. Manchester City bukan hanya mendulang poin yang sudah jauh meninggalkan rival-rivalnya, tetapi mereka juga kuat dalam menyerang dan bertahan. Jika dibedah lebih jauh, dominasi City tidak lepas dari seimbangnya lini serang dan barisan pertahanan mereka. The Citizen menjadi tim yang paling subur dalam mencetak gol serta paling minim kebobolan. Hingga 30 pertandingan, Man City melesakkan 64 gol dan baru kebobolan 21 kali. Bandingkan dengan Manchester United melesakkan 55 gol dan sudah kebobolan 32 gol dalam 28 pertandingan. Catatan juara bertahan, Liverpool jauh dari mengesankan. The Reds baru mengemas 47 poin dari 28 pertandingan serta sudah kebobolan 36 gol. Jika dibedah lebih rinci lagi, sumber gol Manchester City lebih merata dibandingkan Manchester United dan Liverpool. Ilkay Gundogan menjadi top skor sementara The Citizen dengan 12 gol. Raheem Sterling dan Riyad Mahrez membututi dengan ketat, masing-masing mengoleksi 9 gol. Manchester United terlalu bergantung pada Bruno Fernandes yang mengoleksi 16 gol, sedangkan Liverpool sangat mengandalkan Mohamed Salah yang sudah mencetak 17 gol. Prediksi Manchester City versus Borussia Mönchengladbach 17 Maret 2021. Manchester City akan menghadapi Borussia Mönchengladbach pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2020-2021 pada Rabu 17 Maret 2021. Mungkin hanya keajaiban yang bisa membuat City gagal lolos ke babak berikutnya. Seiring pembatasan akses masuk yang diberlakukan beberapa negara akibat pandemi COVID-19, UEFA memindah lokasi pertandingan leg pertama Mönchengladbach versus City ke tempat netral, yakni Puskás Arena, Budapest, Hungaria. Leg kedua nantinya akan digelar di lokasi yang sama. Pada leg pertama, berstatus tim tamu, City menang 2-0 lewat gol Bernardo Silva di menit 29 dan Gabriel Jesus di menit 65. City pun begitu diunggulkan untuk lolos ke perempat final. Salah satu alasannya adalah performa buruk Mönchengladbach. Tim besutan Marco Rose itu selalu kalah dalam 6 laga terakhir mereka di semua ajang. Akhir pekan kemarin, 1 gol Florian Neuhaus sama sekali tak cukup untuk menghindarkan timnya dari kekalahan 1-3 kontra Augsburg di Bundesliga. Sedangkan City, ketika menumbangkan Fulham di akhir pekan kemarin, John Stones dan Gabriel Jesus menyumbang masing-masing 1 gol untuk timnya. 1 gol lainnya tercipta dari titik penalti Sergio Aguero yang tampil sebagai starter untuk pertama kalinya sejak kembali dari cedera. City sudah sangat dekat dengan gelar juara Liga. Sekarang, City perlu fokus untuk memastikan kelolosan ke perempat final Liga Champions dengan menyingkirkan sang wakil Jerman di Puskás Arena. City selalu clean sheet, tak kebobolan dalam 6 laga terakhirnya di Liga Champions. City mencetak total 50 gol dalam 20 laga terakhirnya di Liga Champions. Mönchengladbach selalu kalah dan selalu kebobolan, minimal 2 gol dalam 3 laga terakhirnya di Liga Champions. Prediksi skor akhir Manchester City 2-0 Borussia Mönchengladbach.
Rotasi skuad jadi kunci City hadapi jadwal padat. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola nampaknya tak terlalu risau dengan jadwal padat yang menanti The Citizen. Pep Guardiola punya solusi jitu untuk membawa Manchester City melalui pekan-pekan padat dengan hasil maksimal. Pria asal Katalan ini menyebut para punggawa The Citizen memiliki peran vital dalam solusi yang dimiliki. Dia mengandalkan para pemainnya untuk bisa menjalankan skema rotasi dalam skuad tim asal kota Manchester ini. Meski menjalankan skema rotasi, namun hasil memuaskan tetap bisa diraih oleh skuad asuhan Pep. Imbas dari rotasi yang dia lakukan sudah terlihat saat Manchester City melakoni duel dengan Fulham. Selain itu, rotasi pemain juga merubah strategi dan formasi Manchester City. The Citizen menggunakan skema 3-5-2 untuk meredam permainan Fulham. Imbasnya, operan-operan bola pendek dan indah dari Manchester City menjadi tak begitu terlihat dalam laga itu. Meskipun demikian, armada Pep Guardiola mampu menuntaskan laga dengan hasil maksimal. Man City berhasil memenangi laga dengan skor telak 3-0. Untuk memenangkan gelar, terutama Liga Primer dan gelar lainnya, kami membutuhkan semua orang, ungkap Pep Guardiola. Kami juga perlu menampilkan yang terbaik di setiap pekan untuk mendapat hasil terbaik. Dengan begitu, kami bisa bersaing di semua kompetisi sampai akhir, sambungnya. Manchester City Club tak salah rekrut pemain. Setelah musim 2019-2020, The Citizens mengalami masalah di lini pertahanan. Pep Guardiola langsung bergerak cepat untuk membeli pemain bertahan baru. Tak ingin krisis di lini belakang terjadi lagi, kubu Manchester City akhirnya lebih memilih untuk memboyong Ruben Dias dari Benfica pada September tahun lalu, dan rival abadi Manchester United langsung memberikan kontrak selama 6 musim untuk sang bek. Uang yang dikeluarkan untuk membeli Ruben Dias yang cukup besar tidak sia-sia. Pasalnya, sang pemain mampu memberikan rasa aman di jantung pertahanan klub papan atas Liga Inggris. Terbukti mereka minim menelan kekalahan sejak pertengahan musim 2020-2021 di semua kompetisi. Dan menariknya, berkat penampilannya yang gemilang di lini belakang membuat Manchester City kini diambang untuk menjuarai Liga Inggris musim ini. Oleh sebab itu, Joseph Fonte menilai Pep Guardiola sudah membeli pemain yang tepat di bursa transfer musim panas lalu. Saya tidak kaget melihat rekan senegara saya bisa beradaptasi dengan baik di Etihad Stadium. Menurutnya dia adalah seorang bek tengah yang lengkap. Joseph Fonte yang pernah berkarir di Liga Inggris dengan Southampton mengungkapkan Ruben Dias merupakan pemain bertahan yang jarang gagal di lini pertahanan, sehingga pemain sepertinya memang ideal untuk Manchester City.